Halo jomblo, ketemu lagi di film 15 menit. Channel ini akan membahas mengenai alur cerita film Hollywood, Bollywood dan manapun itu dengan kurang dari 15 menit. Ya, semoga kalian semua kabarnya baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Umma. Film bertema keluarga Korea Amerika ini menceritakan tentang kehidupan seorang janda kembang bernama Amanda dengan anak perempuannya yang bernama Chrissy. Mereka hidup di pelosok kampung sebagai peternak lebah. Di rumah yang lokasinya terpencil ini mereka nggak pernah nyalain listrik loh, karena Amanda memiliki alergi dengan listrik. Mungkin karena pernah nunggak tagihan PLN dulunya ya. Film dimulai dengan adegan di rumah Amanda yang gelap sekali. Mana pas lagi banyak petir pula, Amanda yang fobia sama listrik menjadi sangat ketakutan ketika melihat petir yang datang bertubi-tubi. Chrissy, anak gadis Amanda pun memeluk dan menenangkan ibunya yang parnoan lebay itu. Besoknya, rumah Amanda didatangi sebuah mobil pickup yang dikendarai oleh seorang om-om bernama Danny. Danny adalah juragan toko kelontong di mana Amanda sering menitipkan madunya untuk dijual. Siangnya, Chrissy bersepeda mengantar madu ke toko si Danny. Di tengah jalan, ia bertemu dengan seorang om-om lainnya yang tampangnya mirip versi tuanya Jungkook. Om-om tampang cabul ini ngobrol dengan bahasa Korea dan Chrissy tidak paham. Om-om ini membawa sebuah peti di dalam mobilnya dan ia pun berlalu. Dan ternyata om-om tadi mendatangi rumah Amanda. Amanda yang parnoan lebay berteriak menyuruh om-om itu agar jangan mendekat dan agar mematikan ponselnya. Ternyata om-om tadi adalah pamannya Amanda. Om itu sedang mengantar peti yang berisi abu jenazah ibunya Amanda yang sudah meninggal, tapi Amanda tidak tahu karena Amanda sudah minggat dari rumah sejak masih seusia JJ dan Bonge. Tongkrongan kami bukan tongkrongan. Kok malah nyanyi? Lanjut. Dan lalu om-om gak jelas tadi pun pergi. Setelah bersepeda melewati Jawa Bali, Chrissy pun telah sampai di tokonya Danny. Tampak anak-anak Citayam Fashion Week yang lagi ngetawain Chrissy. Dalam toko, Danny menunjukkan kalau madu-madu buatan Chrissy laku keras di Lalu muncullah River. River ini adalah anak Danny yang gaul banget. Chrissy pun berkenalan dengan River. Sementara itu, Amanda masih bengong lihat peti abu ibunya dari tadi. Tiba-tiba dia menemukan ada selebaran tentang sekolah fashion Citayam. Chrissy pun pulang dan penasaran ingin membuka peti itu, tapi Amanda datang dan mencegahnya. Malamnya, Amanda membuka peti abu jenazah ibunya dan dia menemukan sebuah kain. Dibukalah bungkusan kain itu dan isinya adalah topeng badut mampang. Tapi tiba-tiba muncullah. Amanda mendengar teriakan Chrissy dari luar, tapi dia malah menemukan seekor anak ayam kampus. Chrissy lalu datang menenangkan ibunya. Besok paginya, Amanda bertanya ke Chrissy soal selebaran kemarin. Kamu mau sekolah fashion ke Citayam ya? Chrissy pun menyangkal. Enggak kok mak, ini kertasnya dapat dari bekas bungkus gorengan kemarin kok. Tenang aja mak, Chrissy mah pengennya jualan madu terus sampai dijadiin madu sama om-om. Dan Amanda pun lega. Lalu Amanda bersih-bersih rumah sendirian. Di saat lagi asik-asiknya bersih-bersih rumah, tiba-tiba ada lemari yang gerak-gerak sendiri kayak lagi dangdutan. Amanda pun merinding dibuatnya dan ternyata Danny datang bertamu dadakan kayak nggak ada sopan santunnya, nggak pakai salam, nggak pakai ketok-ketok. Masuk ke rumah orang kok adabnya kayak datang ke rumah simpenan aja sih. Amanda marah ke Danny karena dia menduga Danny lah yang membujuk anaknya untuk daftar ke sekolah fashion Citayam. Danny menyangkalnya dan bilang bahwa Chrissy sendirilah yang kepengen ke sekolah fashion Citayam. Danny hanya menolong Chrissy karena di rumah Amanda nggak ada listrik apalagi internet. Rupanya Amanda ini nggak senang kalau anaknya keluar pergi dari dirinya. Danny pun cabut dari rumah Amanda. Sementara itu di lantai atas, Chrissy sedang asik mengisi formulir pendaftaran sekolah fashion Citayam menggunakan mesin ketik jadul. Sementara Amanda sedang asik bikin sarang lebah di luar. Pas sedang asik-asiknya mengetik sambil senyum-senyum full senyum sayang, tiba-tiba Chrissy merasakan ada yang aneh di ruangan ini. Sementara itu, Amanda tahu-tahu memakai baju lebah mirip Chrissy, nggak jelas maksudnya apa, dan tiba-tiba muncullah Nenek Gayung. Amanda lalu berlari ke lantai atas dan di sana dia menemukan jendela kaca dipenuhi dengan lebah. Dan si Nenek Gayung muncul lagi. Namun ternyata itu adalah Chrissy yang sedang memakai hanbok milik neneknya yang sudah meninggal. Adegan berlanjut ke Amanda yang melamun teringat masa kecilnya yang sering disetrumin sama ibunya yang kejam. Amanda lalu pergi membongkar gudang bawah tanah untuk menyimpan peti Nenek Gayung tadi dan anaknya mengintip dari belakang. Malamnya, Chrissy bertanya pada ibunya,
Mak, itu yang di dalam kotak apaan sih isinya? Skincare Korea, asam yang gak ada luarsa, oncom, dodol Garut, basreng pedas daun jeruk atau apaan sih? Amanda menjawab, itu tuh isinya abu kremasi nenek lu nyet, sama barang-barang kesayangan dia. Keramat tuh, jangan lu utak-atik ya nyet. Tapi dasar si Chrissy ini penasaran banget anaknya. Dia pun diam-diam pergi ke gudang bawah tanah untuk membuka peti itu. Dan apa yang terjadi? Chrissy pun terkunci dari luar. Untungnya Amanda tahu dan dibukalah pintu gudangnya. Chrissy yang gak tahu diri malah marah-marah ke emaknya minta agar diberitahu rahasia tentang neneknya itu. Amanda awalnya ogah menjawab, gak usah ikut-ikut urusan orang tua lu nyet, masih bocah juga. Namun karena kasihan dengan Chrissy, akhirnya Amanda pun menjelaskannya satu persatu. Si nenek adalah wanita Korea yang terpaksa harus ikut dengan suaminya merantau ke Amerika. Si nenek gak bisa bahasa Inggris dan sangat gak nyaman serta kesepian di Amerika. Makanya si nenek bawaannya manyun terus. Dan Amanda pun dijadikan pelampiasan kesumpakan si nenek. Makanya Amanda akhirnya kabur dari rumah karena gak kuat dengan kekejaman si nenek. Besoknya pas lagi asik main sama ayam-ayam kampus, Chrissy melihat ada jejak rubah di kebun. Lalu Denny datang lagi ke kebun Amanda buat minta jatah madu maksudnya, dan dia pun pergi. Si Chrissy lagi asik make upan di depan cermin dan tiba-tiba ada tangan dari belakang dan ternyata itu adalah tangan emaknya. Amanda mengepang rambut Chrissy, namun tiba-tiba Amanda mengepang dengan sangat keras hingga Chrissy pun kesakitan dan menjerit. Malamnya, Denny dan anaknya River main ke rumah Amanda. Mereka lagi asik main gaple, tapi nampaknya si River bosan dengan itu. Chrissy lalu mengajak River main ke lantai atas. Di sana Chrissy mengajarkan permainan tali yang sangat gak penting sekali. Chrissy kaget waktu tahu si River bawa handphone dan menyuruh River untuk mematikan handphonenya karena takut ibunya sakit kalau ada listrik di rumah. River ketawa dan menyangkal itu. Katanya ibunya Chrissy mah parno gak jelas karena handphonenya udah nyala dari tadi, dan buktinya ibunya Chrissy pun gak kenapa-kenapa tuh. Chrissy jadi percaya dengan River. River menyarankan Chrissy untuk pergi ke SCBD untuk nongkrong dengan anak Citayam lainnya agar gak jadi anak rumahan terus. Sementara itu Amanda lagi curhat-curhat gak jelas dengan Denny di luar rumah sambil minum beras kencur. Besoknya Chrissy yang termakan omongan River memberanikan diri untuk menyalakan listrik di rumah. Lalu dia pun mandi. Bukan. Emaknya yang mandi. Amanda yang lagi mandi tahu-tahu teriak kenceng kayak orang lagi demo di jalan. Setelah itu dia main piano, gak jelas banget. Setelah main piano, Amanda mainan lebah, gak jelas lagi. Chrissy kaget ngelihat formulir pendaftarannya pada rusak semua. Dia pun datang melabrak ibunya, tapi ibunya menyangkal dan ngotot kalau bukan dia yang merusak formulir-formulir itu. Mereka pun bertengkar hebat dan tampar-tamparan. Jangan ditiru ya guys. Chrissy lalu kabur ke toko Denny. Di sana dia melabrak Denny. Denny pun bingung dan Chrissy pun langsung pergi lagi. River melihat kejadian itu. Sementara itu di kebun, Amanda sedang mengubur foto dan abu si nenek gayung. Namun mendadak terjadi sesuatu. Di tengah jalan, Chrissy dikagetkan dengan sebuah pickup dan ternyata itu adalah River. Mereka lalu nongkrong di atas bak pickup. River memberi sebuah buku buat Chrissy untuk sekolah di Citayam nanti, dan River pun mengantar Chrissy ke rumahnya. Chrissy masuk rumah dan ada yang aneh. Abu dan foto nenek yang dikubur tadi ada di meja. Chrissy mencari ibunya dan ibunya tahu-tahu udah pakai handbook si nenek dan make upan menor banget. Amanda lalu mengajak anaknya untuk menggelar upacara untuk si nenek, tapi Chrissy gak mau dan Amanda pun marah kesetanan. Amanda mengancam Chrissy dengan kabel listrik dan tiba-tiba Amanda berubah menjadi nenek gayung. Chrissy berhasil kabur dan menemukan rubah ekor 9 di luar, mirip adegan sinetron Indosiar. Nenek gayung pun datang menangkap Chrissy. Chrissy berteriak sekuat tenaga menyadarkan ibunya yang sedang kerasukan nenek gayung. Akhirnya ibunya pun sadar dan mereka berpelukan. Namun tiba-tiba nenek gayung menyeret Amanda ke dalam tanah. Amanda pun masuk ke dalam dunia arwah nenek gayung. Di sana Amanda nego-negoan sama nenek gayung. Nenek gayung pengen agar Amanda ikut mati bersamanya. Tapi Amanda gak mau, nenek pun marah. Tapi Amanda menjanjikan sebuah upacara pemakaman untuk si nenek dan Amanda pun kembali ke dunia nyata. Besok paginya, Amanda dan Chrissy melakukan upacara pemakaman untuk si nenek gayung. Dengan harapan nenek gayung gak kelayapan ganggu-ganggu lagi. Setelah upacara pemakaman, datanglah Denny menyusul Chrissy untuk mengantarkannya ke sekolah fashion Citayam. Amanda pun sendirian di rumah itu. Tapi itu siapa di pojokan? Kayaknya nenek gayung bandel banget nih, masih pengen kelayapan di kebon.
Film horor yang sangat membingungkan pun ini berakhir. Apa yang ada dalam kisah ini jangan ada yang dipercaya ya, ini hanyalah hiburan saja. Pesan moral dari film ini adalah hormatilah orang yang lebih tua dan sayangilah orang yang lebih muda. Wih, sedap. Oke lah kalau begitu, saya si Alan, The Hollywood Destroyer, undur diri dulu dan sampai jumpa lagi. Dadah.